Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita ucapkan puji serta syukur kita kepada Allah SWT yang kami hormati Ibu PP kita, Ibu Aminah MPD, Kepala SMP Bokan. Selamat datang Ibu Aminah, dan ya beginilah keadaan sekolah kita ya Bu, SMP 15. Sederhana, sangat sederhana, tapi kita memaksimalkan program yang ada. Yang kami hormati Kepala UPTD SMP Negeri 15, Ibu Dr. Anda Haja Tiatul Farida MPDI yang hari ini belum bisa hadir karena masih ada acara di tempat lain. Yang kami hormati semua rekan-rekan guru kita, ya, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Bidang Kesiswaan, Humas, dan teman-teman semuanya. Izinkan saya sebagai MC untuk membacakan urutan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari PP kita, yang ketiga presentasi dari Ibu Sri Winami, yang keempat refleksi, dan yang terakhir doa. Yang pertama, marilah kita sama-sama buka acara pada hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dan yang untuk Muslim, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari PP kita. Oke, sambutan dari Wakil Kurikulum dari Bidang Kurikulum, Ibu Susi Apriani mohon maaf, Aprilmo. Oke, kepadanya kami bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Aminah MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Depok, juga teman-teman terutama CGP kita Bu Sri Winarni MPD. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya mewakili Ibu Kepala Sekolah Ibu Dr. Anda Haja Tiatul Farida MPDI karena beliau saat ini sedang masih ada kegiatan di SMP 3. Ya Bu ya, tadi barengan Ibu. Pada intinya kalau dari Ibu Atia dan juga dari sekolah, kita mensupport para CGP, terutama yang CGP angkatan 10, dan juga nanti ada Bu Neneng di angkatan 11. Semoga dari penilaian individu ini, individu yang kedua, mendapatkan nilai yang penilaian atau bukan? Pendampingan, mendapatkan pencerahan agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga semuanya juga yang belum CGP bisa CGP kan? Ya, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mensus atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari PP kita Ibu Aminah MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah awwadu. Yang saya hormati Ibu Susi, kurikulum, teman-teman yang saya tidak sebutkan satu, banyak yang saya kenal dan saya tidak kenal. Pak Kecu, terutama CGP kita Bu Sri Winarni yang hari ini akan presentasi. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas karunia-Nya kita bisa mengikuti hari ini. Mudah-mudahan dengan hati ikhlas ya teman-teman ya. Bisa mendampingi, mensupport Bu Sri Winarni. Hari ini akan presentasi tentang visi misi jadi visi misi sekolah. Salam dan salam kita limpahkan kepada junjungan dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman mungkin sudah kemarin katanya Pak Hamid sudah hari pertama presentasi tentang visi misi sekolah. Mungkin sudah ada gambarannya ya. Hari ini, tapi saya mengulang ya, hari ini kita akan membahas tentang visi misi sekolah SMP Negeri 15 Depok. Apakah sudah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua? Nanti Bu Sri akan memberikan kalimat terumpang. Kalimat terumpang itu kalimat terbuka yang Bapak Ibu boleh menjawab sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu. Saya mau apa nih? Murid yang bagaimana nih di masa yang akan datang? Mimpi seperti apa yang Bapak Ibu inginkan dan ingin ciptakan gitu di SMP 15 supaya mungkin nanti next SMP 15 bisa bersaing dengan SMP lain yang lebih keren gitu. Nanti hasil dari sini boleh nanti dilaporkan ke kepala sekolah. Bu, ini loh hasil dari saya bukan teman-teman bahwa visi misi sekolah sebenarnya sudah bagus Bu, cuma mungkin ada masukan di bidang ini sehingga nanti tahun ajaran baru biasanya ada revisi ya gitu untuk visi misi sekolah. Satu lagi Bu, saya dikit karena dia kemarin agak cerita curhat dikit katanya, Bu, saya itu sebenarnya tim yang tidak diunggulkan gitu, tapi saya lolos Bu gitu, kan sesuatu yang luar biasa gitu. Iya kasih apa dong? Itu masalahnya Bu. Kalau boleh saya curhat Bu, yang kemarin di alun-alun Bu, sampai ada yang bilang gini, kok lu bisa? Lu nyontek siapa? Astagfirullah, saya beda-beda Bu gitu. Lu nyontek siapa? Walaupun mungkin dia sudah akrab ya, tapi kalimat itu yang membuat hati memotivasi Bu Sri. Saya sudah membuktikan saya bisa dan saya sekali lagi dan ini kementerian loh yang milih Bu, bukan Kota Depok tapi kementerian gitu, enggak gitu. Artinya saya itu jangan diremehkan gitu. Saya itu bisa, kalau saya belajar saya bisa, apalagi disupport oleh teman-teman yang saya lihat masih muda-muda semua, sehingga kalaupun diajak lari bisa Bu. Dari saya juga disini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bu Sri jadi nggak usah berkecil hati. Bu Sri ini yang milih kementerian, bukan teman-teman ya. Jadi emang kemampuan kita itu kadang di luar kita tuh merasa nggak bisa, tapi tuh ternyata kita bisa gitu. Bahkan bisa melebihi dari orang lain yang merendahkan kita. Langsung kita ke acara selanjutnya, yaitu presentasi dari CGP kita, Bu Sri Winarni MPD. Dipersilakan. Salam dan bahagia dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke, sebelum kita mulai Bapak Ibu, kita akan briefing dulu. Boleh nih? Saya boleh didampingi ya dengan rekan CGP saya, yaitu Pak Ucu dan Pak Ijul. Ayo Pak Jul. Saya minta bantuan dari teman CGP saya. Biar kita kompak Pak, angkatan 10 harus kompak. Gitu lah Pak, iya. Kalau saya mau dilihat aja. Ya.
Udah gimana nih Bapak Ibu Guru? Lebih semangat lagi. Semangat banget. Peralatan kelas itu hadir pada waktu. Anak hadir pada tepat waktunya. Terus berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yang ketiga, menghargai pendapat peserta lain, semua pendapat dan pertanyaan yang berharga. Lalu menggunakan telepon genggam hanya saat di luar kelas aja, atau aktif modal di slide atau maksudnya di. Lalu berpikir kreatif. Itu kesepakatan kelas kami yang saya diterapkan di kelas saya. Next, selanjutnya Pak. Perkenalan, udah lanjutin ya. Ini apa Pak? Oke. Ini perkenalan dari S briefing saya. Bisa lagi ya Bu ya, biar lebih rileks lagi. Jika aku menjadi, nih contohnya seperti ini Bu. Ini saya Bu Prita. Ibu mau jadi apa misalnya? Mau jadi bidadari. Misalnya terbang. Mau jadi Bu BK. Aku akan apa nih menyelesaikan masalah sebaik mungkin misalnya seperti itu. Gitu ya Bu ya. Kita perkenalan dan SPG berikutnya yaitu jika aku menjadi dan aku akan bisa dari ya. Silakan Bira, silakan. Nama saya Ira Fitriani. Jika aku menjadi guru, aku akan Tahu ya. Ya, silakan. Jika aku menjadi guru, jika aku menjadi guru, aku akan berusaha agar anak itu suka dengan pelajaran tersebut. Lanjut, ya Bu Reni, nama Bu Reni, Reni silakan. Jika aku Perkenalan dulu. oh ya, Perkenalkan. perkenalkan nama saya Ibu Reni Rahmawati. Jika aku menjadi dokter, aku akan menyelamatkan banyak orang. Ini baca. Banyak Bu. Ya, biar kedengaran dulu. Perkenalkan nama saya Anu Jana. Jika aku menjadi polans, tapi ini ya udah gitu, aku akan memihak kepada rakyat. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Jika aku menjadi presiden, aku akan mengundurkan diri. Oke, lanjut Pak Wahyu. Perkenalkan nama saya Wahyu Nendato. Jika aku menjadi dokter, maka saya harus kuliah dulu. Silakan Ibu Devi yang Perkenalkan nama saya Devi Afriyanti. Jika aku menjadi pilot, aku akan membantu orang-orang untuk pergi ke tempat yang dia inginkan. Gratis ya Bu. dengan Bu BK kita. Ya, nama saya Indra. Wah, ini Pak yayasan. Jika aku menjadi arkeolog, aku akan membongkar rahasia masa lalu. Rasanya banyak ya. Perkenalkan nama saya Cici Siti Fatima. Jika aku menjadi pengusaha, aku akan membuka banyak lowongan pekerjaan. Silakan Pak Rahmat. Udah ya? Ya, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat. Jika aku menjadi pemain sepak bola tim nasional, aku akan mencetak gol sebanyaknya. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Afritantia. Jika aku menjadi penyanyi, aku akan menyanyi. Silakan Ibu Nadine. Iya.
pasien-pasiennya selalu menjaga pasiennya supaya sehat selalu. Berobat mulu dong. Guru TK, aku akan membuat anak-anak bisa menyampaikan apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan. Saya dengan Bu Anissa, jika aku menjadi apa nih, Bu Anissa menjadi apa nih? Jika aku menjadi apoteker, aku akan memberikan resep obat kepada Waduh. semua orang yang butuh obat. Jika aku menjadi instruktur senam, aku akan membuat koreografi yang dapat menurunkan berat badan secara instan. Saya nggak mau. Jika aku menjadi pelatih silat, aku akan membantu orang-orang untuk berlatih membela diri sendiri. Oke, terima kasih Ibu Bapak atas jika aku menjadi apa. Kan ini suatu cita-cita ya Ibu ya, yang aku akan capai. Kita mau kemana nih gitu? Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jika aku menjadi kayak Bapak Ibu pasti kan punya tujuan. Anak-anak, termasuk apa yang nanti kita bahas sekarang ini. Ya, lanjut Pak. Oke, tujuan pembelajaran kali ini sepenuhnya kita dapat menemukan visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuhkan kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid. Mengupayakan pencapaian visi melalui prakasa perubahan yang positif dan apresiatif. Capaian khususnya yaitu mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visi. Merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi. Menentukan prakasa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual, dan relevan. Memahami bahwa prakasa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Ya, silakan Pak, lanjut. Oke, apa sih pentingnya visi dalam membawa perubahan? Penting nggak sih kita? Punya visi penting. Oke, kali ini saya akan menampilkan atau Ibu silakan menyaksikan video.
yang Bapak Ibu dapat dari adegan di video ini, apa kaitannya dengan visi seseorang atau individu? Ya, menurut Bapak seperti apa nih dari video tersebut? Oke, mungkin ada yang mau? Ya, silakan. Ya, itu. Ya. Kita dulu. Oke, video tersebut ya. Terima kasih atas kesempatannya. Dari video yang saya lihat tadi memberikan pelajaran buat saya, yaitu ketika seseorang mempunyai tujuan yang jelas, dia akan berusaha untuk mencapai tujuan itu bagaimanapun caranya, meskipun banyak sekali rintangan, berkali-kali gagal, tapi dengan kesungguhan dan ketelatenan dan memang benar-benar ingin mencapai tujuan, maka dia akan berhasil mencapai tujuannya. Itu, terima kasih. Silakan Ibu Nagib. Sebetulnya apa yang ingin saya ungkapkan itu hampir ada kesamaan dengan yang sudah diungkapkan oleh Ibu Prita. Tapi saya menambahkan sedikit ya. Kita dalam hidup itu yang pastinya tidak mudah. Pasti untuk mencapai tujuan banyak suka dan dukanya. Mungkin terkadang mendapat cemoohan dari orang lain, mendapat kata-kata yang tidak menyenangkan dari teman. Tapi semua itu tetap kita harus berjuang. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin maju, apapun yang kita rasakan, baik itu suka maupun duka, sakit ataupun terkadang menyakitkannya, itu abaikan saja. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, baik itu diungkapin dengan tidak baik, apalagi tidak baik. Itu menurut saya. Nah, kaitannya dengan visi yang akan dicapai. Jadi, ayolah kita, sebelum visi itu tercapai, sebelum visi itu kita dapatkan, apapun yang kita lakukan, baik itu suka maupun duka, walaupun itu sakit, terus saja kita maju terus, pantang mundur. Jangan sampai kita goyah karena ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan atau tidak adanya motivasi dari yang lain. Pokoknya kita maju terus pantang mundur. Bu Sri, semangat. Saya terima kasih. Terima kasih Bu Nagi atas supportnya nih. Baik, Pak Indra. Ya, kalau dari video tersebut lebih percaya akan diri sendiri untuk mencapai tujuan tersebut, meskipun tanpa bantuan dari alat bantu kita pasti bisa mencapai apa yang kita pilih, asal kita yakin. Ya, terima kasih. Oke, untuk sebelah sini ya, tadi kan sebelah ini sudah sebelah tiga sebelah ini ya Ibu Bapak ya. Oke, perwakilan mungkin dengan Ibu Ira. Terima kasih Ibu Kanjeng ya. Mungkin saya juga sama dengan pendapatnya Ibu Prita ya, bahwa ini adalah sebuah perjuangan. Sebuah perjuangan untuk mencapai tujuan. Itu pasti banyak rintangannya, tapi setiap rintangan itu pasti ada solusinya. Tadi kan dia jatuh, terus tangannya ternyata bisa, oh ya berarti dia ada solusinya, begitu ya. Ya, jadi dia untuk berusaha, oh dengan cara yang lain mungkin bisa naik ke atas, begitu. Tujuan itu, begitu. Ya, cukup. Satu lagi untuk ada yang mau dua lagi ada. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya
tidak perlu hal yang lain, tapi dari diri sendiri aja dia ternyata udah bisa. Yang paling saya pikirkan di akhir, kenapa dia bisa jatuh? Nah, itu dia. Ya, berarti dia tanpa perencanaan mungkin. Terus apa lagi ya kira-kira kalau misalkan dia bisa jatuh, padahal dia ke atasnya dan dia ada tuh di situ yang pas lagi ngangkat tuh dia agak sombong, jadi tidak apa itu tuh yang itu tuh yang lagi dia lagi apa namanya Pak? Nah itu tuh yang lagi nangkap anak itu kan kayaknya kesannya dia bangga akan diri dia sendiri, pencapaian dia. Nah itu kayaknya perlu dihindari. Ya, terima kasih. Pada intinya saat kita di atas jangan sombong ya ibu bapak gitu. Ya, gitu ya. Ya, mungkin Bu Gita silakan. Tambahin aja tadi kan kalau saya pemikirannya kenapa bisa jatuh mungkin tidak disesuaikan visinya dengan kemampuannya. Jadi visi juga sebenarnya disesuaikan dengan kemampuan peserta didik kita dan warga sekolah, dan yang kemarin bukannya sempat sampaikan ya yang aset yang dipunyai oleh sekolah. Jadi jangan terlalu tinggi juga, kita harus memikirkan kemampuan yang aset yang kita miliki, sekolah kita miliki seperti itu. Dan satu lagi mungkin tadi pertama dia tanpa perencanaan, yang kedua itu dia sombong, yang ketiga dia sendiri, dia harusnya ada teamwork, bekerja sama dengan warga sekolah. Ya. Terima kasih. Baik, ada yang menambah lain mungkin Bu Kadia? Simpel sih. Ya, silakan. Paling simpel sih di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan. Oke, pasti ya. Ya, dari situ kan kita lihat sudah punya tujuan tertentu, kemudian yang pertama tidak tercapai, akhirnya mencoba berbagai macam cara yang lainnya. Ya, di mana kalau memang kita ada keinginan pasti kita akan mencapai tujuan tersebut. Ya, seperti itu. Ya, oke. Oke, dari jawaban Ibu atau pendapat Ibu ini sudah sesuai banget, sudah oke banget. Terima kasih atas pendapat-pendapatnya. Oke, kita lanjut ya Ibu Bapak. Visi adalah representasi politik mengenai gambaran masa depan kita, yaitu masa depan Bandura. Sadari kedasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi kita. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi cukup ke seluruh dunia. Menstimulasikan kemajuan dan melahirkan evaluasi. Evolusi. Maaf Ibu Bapak, mungkin saya banyak salah. Oke, lanjut Pak. Oke, ini menurut Aristoteles. Aristoteles, ya. Belajar itu seperti akar yang pahit namun akan menghasilkan buah yang manis. Jadi kalau menurut saya nih, ya kita harus berjuang dulu, baru kita akan mendapatkan hasil yang manis. Oke, kekuatan misi. Ambisi itu kan fokus. Kekuatan misi, harapan dan doa. Kekuatan misi kita nih apa sih? Kita pasti ada harapannya, dan harapan kita pasti berdoa kepada Tuhan nih, gimana nih biar kita terwujud. Harapan kita adalah visi yang kita akan, visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu penerus kita, penerus generasi muda, generasi yang akan datang. Lalu jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan berkolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Jadi kita nggak bisa stuck di sini aja untuk mewujudkan mimpi kita nih, ya, dengan visi dan mimpi. Oke, kekuatan kata. Kemampuan mengeksploitasi makna melalui kata dan cerita adalah satu kualitas yang penting untuk dimiliki oleh seseorang pemimpin, yaitu pembelajaran. Makna tersebut ialah yang akan menggerakkan hati, pikiran, dan jiwa seseorang. Oke. Ini Ibu Bapak
saya sedikit atau agak lama, maaf ya. Saya akan membacakan tentang puisi, yaitu musisi saya karena belum dilihat puisi ya Bu, Bapak melihat Indonesia, yaitu karya I.F. Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Ngelenyak, ya, aku mendengarkan lautan India bergelora membanting di pantai liar itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, ya, jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau, tapi aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Oke, ini banget ya, mendalam sekali Bapak Ibu ya, karyanya Pak Soekarno. Oke, ini menurut Pak Muhammad Atta, yaitu Indonesia akan berjaya karena obor besar. Jakarta tapi di Indonesia baru akan berjaya karena lilin di desa. Tapi kalau menurut saya, kalau kita nggak akan ada obor tanpa diawali dengan lilin kecil. Serang berkecil baru besar. Itu yang akan terwujud. Oke, silakan Pak. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan stick notes untuk Bapak Ibu. Nah, ya seperti Pak. Lalu kemudian akan nanti kita akan dari sini ya Ibu Bapak ya. Oke. Kita akan melanjutkan misi kita. Waktunya hanya 4 atau 5 menit ya Ibu Bapak. Oke. Sehingga saya memimpikan murid saya benar-benar sadar bahwa diri mereka adalah dalam diri mereka di sekolah. Saya mengutamakan apa? Mungkin contoh di sini misalnya. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin terjadi apa? Oleh karena itu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan dalam. Silakan, ada isi. Kasih nomor aja Ibu Bapak, 1 isinya apa, 2 isinya apa. Ini pakai nama enggak? Pakai nama? Tidak usah Ibu. Nanti tempel sini saya akan perwakilan dari Ibu atau Bapak untuk membacakan. Ibu Bapak maaf, jadi 1 jawaban 1 kertas. Oh ya, nanti diurut ini nomor jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke? Ya. Warna boleh bebas. Kasih nomor aja. Kasih nomor aja Ibu Bapak.
mewakili kelompok tengah untuk membacakan kesimpulan dari ibu-ibu atau teman-teman semua. Jadi yang pertama itu kan saya memimpikan murid-murid saya yang seperti apa gitu. Jadi dari ibu-ibu atau guru-guru atau teman-teman semua punya banyak banget mimpi buat murid-murid kita di SMK 15. Seperti memimpikan murid-murid kita itu memiliki motivasi belajar yang tinggi, Bu. Seperti kalau misalnya udah ada guru, dia tuh ada keinginan untuk belajar, tertib kayak gitu. Terus juga memimpikan murid-murid itu yang mandiri, jujur, terus kreatif dalam pembelajaran di sekolah maupun kegiatan lainnya. Terus mengutamakan adab terhadap sesama orang tua, misalnya ketemu di jalan atau ketemu di depan kantor, di kelas, itu adabnya dijaga seperti itu. Itu mungkin kesimpulan dari nomor 1 yang sudah dikumpulkan dari guru-guru semua. Oke. Oke, terima kasih untuk barisan sebelah kanan saya. Terima kasih Bu Anissa atau disebut dengan Bu Nisa. Oke, selanjutnya barisan yang di depan saya dengan Bapak Indra, silakan. Ini mah praktisi pendidikan. Amin. Amin gitu bagus. Praktisi ini terus pakai bahasa. Oke, saya Bajunya di Bandung. Tiga bawah. Nah, ya benar. Benar langsung. Likim sih. Oke, saya Indra Sepulski, saya mewakili kelompok yang di tengah. Saya akan menyimpulkan untuk soal nomor 3 dari jawaban teman-teman yang lain. Saya pun memimpikan murid saya benar-benar sadar bahwa diri mereka itu adalah berharga. Jadi tidak mudah untuk rendah diri atau putus asa karena lebih bisa bertanya dan yakin kalau dia tidak pernah sendiri karena ada Tuhan yang Maha Esa. Baik, terima kasih Pak Indra. Oke, dilanjut dengan Ibu Leni, silakan Ibu Leni. Soalnya Bu Bos lagi makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyimpulkan dari Bapak Ibu semua pendapat nomor 5 yang saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk. Nah, dari yang sudah saya baca dari Bapak Ibu semua di sini, saya dan teman-teman itu yakin bahwa saya yakin untuk mendidik siswa-siswi di SMP Negeri 15 Depok ini untuk menjadi siswa-siswi yang berkualitas untuk penerus generasi bangsa. Terima kasih. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih Ibu Reni. Oke, baik, saya akan membacakan ulang. Saya memimpikan murid yang murid-murid yang merasa kompeten, mandiri, dicintai dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi serta mencapai segala impian mereka. Itu yang tadi disebutkan dengan Pak Indra ya tadi ya, lebih percaya diri. Terus saya percaya bahwa murid adalah individu yang unik, siswa yang unik dengan beraneka ragam potensi dan kekuatan kodrat yang dapat dimaksimalkan semua dalam lingkungan dan pengalaman belajar yang positif. Oke, selanjutnya saya memimpikan murid saya benar-benar sadar bahwa
bahwa diri mereka adalah wajah-wajah Indonesia atau wajah-wajah masa depan. Dan mereka aktif berkontribusi pada makin indahnya dunia di masa depan sejak sekarang. Lanjut, dalam pendidikan mereka di sekolah, saya mengutamakan rekayasa lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan murid agar berkarakter luhur melalui keseimbangan antara pembelajaran yang menajamkan cipta, menghaluskan rasa, menguatkan kasa, dan mewujudkan karya bagi sesama dan semesta. Oke, saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk saling belajar lagi, belajar terus demi meningkatkan kualitas belajar murid hingga semangat belajar kami semua sepanjang hayat. Lalu, oleh karena itu, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam bergotong royong, diantaranya orang-orang dewasa, sehingga memungkinkan terbukanya peluang untuk menyediakan suasana dalam pengalaman belajar yang bermakna, serta memaksimalkan tumbuh kembangnya potensi kekuatan kodrat manusia. Oke, yang tadi saya bacakan ini sudah sempurna dan tidak sempurna. Semua ini hampir sama dengan yang Ibu ungkapkan di Madi ini. Oke, gitu ya Ibu Bapak. Ya Pak. Oke, sekarang kita akan masuk ke misi sekolah kita. Ya, inilah misi sekolah kita, yaitu menuju sekolah yang berprestasi dengan berlandaskan intek, iptek, serta berbudaya lingkungan. Nah, ini dia, menuju sekolah yang berprestasi dengan berlandaskan intek dan iptek, serta budaya lingkungan. Nah, ini misi sekolah kita Ibu Bapak. Mungkin apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita atau murid? Gimana menurutnya ini? Lalu adakah yang ingin disesuaikan dengan ditambahkan oleh visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Kita balik lagi nulis ya Ibu ya. Oke, satu aja lagi, dua. Iya atau apa visi? Kalau memang dari kita yang murid, ya jawabannya apa? Apakah yang disesuaikan dan atau ditambahkan visi? Jika iya apa? Apa ini yang mau Ibu tambahkan nih? Nanti kan kita mau ajaran baru nih Bapak Ibu, mungkin kita bisa kasih masukan untuk kepala sekolah ya Bu ya, untuk sekolah kita biar masuk ke visi kita biar lebih berkembang lagi. Ya, silakan. Kita diskusi Ibu Bapak satu bagian satu ini ya. Oke, satu kelompok satu aja Ibu Bapak. Mungkin bisa didiskusikan. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Lalu, adakah yang ingin disesuaikan dan ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa? Oke, silakan didiskusikan 4 atau 5 menit ya Ibu Bapak. Oke, baik Ibu Bapak, ya, bisa dikumpulkan sekarang. Dibacain? Boleh dibacain, boleh. Ya. Dengan Ibu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendapat dari kelompok tim Hore. Nomor 1, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Untuk menurut kami, yaitu belum. Kita belum, cita-citanya belum tercapai karena masih bersifat global dan belum spesifik ke murid. Itu ya.
adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Nah, ini saya akan menambahkan. Sombong saya. Oh ya, kami akan menambahkan. Apa saja? Ya. Ini menuju sekolah yang berpihak kepada murid untuk menggapai prestasi yang berlandaskan dengan imtek serta berbudaya global. Itu jawaban dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Ira. Mohon kertasnya ditempelkan ke depan Ibu Ira. Terima kasih Ibu Ira. Baik, lanjut dengan Ibu Devi. Silakan. Menurut Bu Devi bagaimana nih? Apakah visi sekolah kita selaras dengan cita-cita kita murid? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai visi, menurut kelompok kami, yang nomor 1, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Menurut kami, jawabannya sudah selaras. Karena sekolah kita sudah berlandaskan iptek serta berbudaya lingkungan. Nomor 2, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa aja? Tentu ada yang ditambahkan. Menurut kelompok kami yang ditambahkan adalah tentang entrepreneur atau kewirausahaan. Kenapa ditambahkan kewirausahaan? Karena lingkungan kita kan dekat dengan pasar. Terus kita P5 juga selalu menggunakan kewirausahaan atau bazar. Jadi siswa-siswi SMP 15 itu punya keahlian berdagang gitu. Ya, berwirausaha, jangan belajar mulu kan. Kita harus punya keahlian sendiri gitu. Itulah menurut kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Bu. Nah, visi sekolah kita itu kan menuju sekolah yang berprestasi dengan berlandaskan iptek serta berbudaya lingkungan. Menurut kelompok kami, visinya ini tuh udah sesuai karena sudah berlandaskan iptek serta berbudaya lingkungan. Cuma kalau misalnya perlu ditambahkan atau tidak, menurut kelompok kami perlu ditambahkan menjadi menuju sekolah yang berkarakter, berprestasi dengan berlandaskan iptek serta berbudaya lingkungan. Karena karakter itu merupakan fondasi awal dalam menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, baik, lanjut ya Ibu Bapak. Menyusun visi Ibu Bapak sebagai pendidik. Visi ini menggambarkan harapan Bapak Ibu atas murid dan sekolah. Jadi apa yang diungkapkan atau yang diutarakan tadi yaitu ya sesuai dengan kita untuk sekolah dan murid. Visi yang bermakna mendalam bagi diri Bapak Ibu. Visi yang membuka diri Bapak Ibu sendiri dan orang-orang yang membacanya. Sehingga kalau kita menghadapi berbagai tantangan dan tuntunan perjuangan, baik Bapak Ibu tetap semangat terus melangkah maju. Pertimbangannya itu menggunakan kata-kata ada dalam profil pelajar Pancasila tanpa menunjukkan fase profil pelajar Pancasila. Oke, ini visi guru penggerak. Menunjukkan murid yang berkarakter, religius, berprestasi, mandiri, benaran kritis, kreatif, dan berbudaya lingkungan. Ini visi penggerak ya Ibu Bapak, yaitu visi saya menjadikan berkarakter,
religius, yaitu menjadikan murid mempunyai karakter kuat, berakhlak mulia di mana di dalamnya terdapat seperangkat sifat yang selalu dikagumi menjadi tanda-tanda kebaikan dan moral seseorang, yang merupakan membuktikan profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, berprestasinya menjadikan murid yang memiliki segudang prestasi akademik dan non-akademik. Tadi sudah ada disampaikan juga ya. Lalu mandiri, mampu mengutarakan, mengatur pikiran dan perasaan dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya, melakukan refleksi dari hasil belajarnya dan mampu mengatur emosi dirinya. Bernalar kritis, mampu membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Kreatif, mampu menghasilkan sesuatu yang inovatif, orisinil dan dampak secara luas terhadap masyarakat atau lingkungan. Berbudaya lingkungan, mencerminkan kepedulian dan kepekaan murid terhadap lingkungan. Bisa dengan bersihan ya Bapak Ibu ya, di lingkungan kebersihan gitu. Apakah ada yang perlu ditambahkan dari sini? Karena hampir sama dengan yang tadi ya Ibu Bapak. Paradigma seperti apa yang dapat digunakan agar proses perubahan dan memberikan visi menjadi menyenangkan dan bermakna? Ini berhubungan dengan IA, equally appreciative, yaitu memberikan visi mencapai tujuan-tujuan atau prakarsa perubahan. Asset base, yaitu kekuatan, potensi, dan daya guna. Upayanya identifikasi, apresiasi, selidiki, perspektif pasti ada ya, kekuatan, potensi dan aset. Fokus, apresiasi, kekuatan, potensi, aset dalam asisten tersebut. Semangat gotong royong, yaitu koreasi, masalah, tantangan atau batu lompatan, pengalaman, emosi dan bahagia. Defisit dah, udah ya. Sama aja kan Ibu ya? Ibu ini ekspresi adalah suatu filosofi dan dasar berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal-hal yang terbaik yaitu positif dalam diri orang-orang, dalam organisasi mereka dan dunia sekitar mereka. Inquiry apresiasi merupakan upaya perubahan positif yang melibatkan proses penyelidikan sistematis, tantangan upaya membuat sebuah sistem hidup berjalan efektif dan cakap dalam teknologi ekonomi, ekologi dan kemanusiaan. Ini menurut Peter Drucker ya Bu, kalau saya salah mohon maaf. Tugas kepemimpinan adalah menciptakan persyaratan kekuatan dengan cara membuat kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan. Lanjut Bu, Pak. Kayak itu harus ada perubahan dari prakarsa ke perubahan. Ini perubahan yang dihajar Dewantara yang biasa kalau Ibu Bapak kerjaan PM ini pasti ada, nggak bakal Ibu lupa dengan kalimat ini. Kontinu, konvergen dan konsentris. Trikon ya. Ini prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah sehingga berpihak pada murid. Well-being murid, keselamatan dan kebaikan. Jadi murid itu harus bahagia. Ya Bapak Ibu, kita harus membuat murid bahagia, aman, nyaman di dekat kita. Itu harus ada perubahan. Kita harus ada perubahan. Nah itu sebenarnya harus ada perubahan dengan profil Pancasila. Yang ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif dan bergotong royong. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memungkinkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang perlu diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini mungkin terakhir Bapak Ibu, ya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama mencapai visi sekolah? Lalu apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah, ya kan? Lalu apa bentuk kegiatan yang Anda lakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan? Baik, kita akan terus lagi Ibu, Bapak. Kerjasama nih. Kerjasama, pilih aja Ibu Bapak. Oke, satu kelompok disimpan, satu kelompok disimpan, satu itu aja ya. Misalnya satu. Ayo Ibu Bapak, nanti kita akan duduk lagi. Ya, satu kertas untuk semua Ibu Bapak. Oke. Seperti biasa. Ya, saya cek aja ya. Cip-cip. Nah, nanti itu yang maju ya. Cip-cip gimana pakai cip? Yang dulu disimpan. Oke, kita mengambil dari Ibu Nadir, silakan Ibu Nadir. Udah, Pak. Kami akan mencoba menjawab. Pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yang pertama adalah berkolaborasi dengan semua warga sekolah, baik dalam kegiatan KBM maupun kegiatan-kegiatan di dalam atau di sekitar sekolah. Artinya dalam KBM guru pada waktu-waktu mengajar masuk tertib, kemudian juga piket melaksanakan tugas memantau lancar atau keberlangsungan kegiatan sekolah tanpa adanya kerjasama yang baik antara guru di kelas dengan piket atau dengan berburu tentunya yang memantau yang mendampingi yang tentunya harus seperti itu, akibatnya harus ada kerjasama yang baik. Kemudian untuk kegiatan yang kedua misalnya kelima, salah satunya Bu ya. Yang kedua tadi untuk jawaban nomor 2 Bu ya, apa kolaborasi yang dapat dilakukan guru orang tua. Jadi kalau guru kepala sekolah berarti dalam kegiatan KBM. Iya, pastinya. Kemudian kalau untuk dengan orang tua kerjasama dalam bidang misalnya kegiatan P5. Bagaimanapun tuntutan sekarang adalah anak diberikan kebebasan untuk berkreasi, kemudian dia membuat suatu kegiatan dalam bentuk panen raya, tentu meminta kerjasama orang tua dalam materi maupun dalam supportnya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi dapat tercapai. Langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rencana prakarsa perubahan tersebut adalah melakukan sosialisasi di awal tahun ajaran dengan mengundang orang tua secara berjenjang dari kelas 7-8, dihadiri komite kepala sekolah untuk membuat kesepakatan mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dalam setahun untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kemudian untuk secara bertahap minimal 2 kali pihak dengan sekolah, guru, kemudian komite dan kelas memberikan laporan-laporan seputar prestasi siswa, kemudian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan waktu pertemuan tersebut. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ani, terima kasih. Bagus banget Bu Ani. Ya, silakan Ibu Devi. Terima kasih Bu Tri atas kesempatan waktunya. Untuk nomor 1 dari kelompok HHIHI kita, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Menurut kelompok kita, yaitu pengembangan kurikulum berbasis digital. Kenapa seperti itu? Karena sekarang eranya anak-anak tuh sudah megang gadget atau gawai. Tentu mereka bisa menggunakan aplikasi seperti Canva, terus PowerPoint. Jadi era digitalnya mereka akan melek gitu. Untuk yang nomor 2, biasanya nomor 2, apa
apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Tentunya kolaborasi yang ingin kita dapatkan adalah orang tua mendukung semua kegiatan sekolah. Jika orang tua dan guru sama-sama bekerja sama, maka kegiatan sekolah tentu akan tercapai. Ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Visi sekolah sendiri adalah SMP 15 itu berbasis IMPAK, IPTEK, dan berbudaya lingkungan. Menurut kelompok kita, untuk tercapai yaitu kita harus menggunakan parenting. Kalau parenting berarti kan sesuai sama ajaran-ajaran BK ya? Enggak. Ya, makanya tentang parenting sama P5. Yang nomor 4, langkah konkretnya untuk melaksanakan rencana ini yaitu untuk kegiatan pasti kita akan melakukan perencanaan, setelah perencanaan pelaksanaan, lalu evaluasi terhadap kegiatan tersebut dan memenuhi fasilitas di sekolah agar siswanya juga bisa menjalankan visi dengan baik. Terima kasih, mohon maaf atas kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi. Oke, di sini dengan yang kita. Ya, ini kaget lagi ngantuk-ngantuk dikasih kertas. Oke, untuk yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yang pertama itu kita harus membangun komunikasi. Kalau komunikasinya lancar antara guru, kepala sekolah, orang tua, atau sesama antar guru, itu nggak bakal terrealisasi yang harapan kita yang tinggi-tinggi, setinggi harapan bunda, ya kan, tidak terrealisasi. Ini yang pertama harus komunikasi ya. Setuju ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, menurut kelompok kami, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Yaitu bersama-sama menyusun visi sekolah agar tercapai. Nah, sebelum ini kita harus susun dulu visinya seragam. Jadi antara balik lagi komunikasinya harus terjalin, gitu, biar nggak ada miscommunication. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat kok balik lagi? Gimana sih? Kalau bentuk, tadi apa kolaborasinya? Sekarang apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukannya? Melakukan sosialisasi dan mempublikasikan di berbagai media. Ya, ini salah satu upayanya. Jadi balik lagi komunikasi. Jadi biar tidak salah tangkap seperti itu. Salah tanggap, bukan tangkap ya, tanggap. Yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perguruan ini? Yaitu menyusun tim beserta job desk-nya. Nah, ini penting, job desk-nya harus jelas. Seperti itu ya menurut pendapat kelompok kami. Mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu atas jawaban-jawabannya ini loh. Refleksi tentang sesi hari ini. Tadi saya ada requestan nih, mau yang refleksi katanya dengan Pak Iju. Silakan Pak Iju. Oke, terima kasih Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mencoba untuk merefleksikan apa-apa yang kita dapat pada hari ini yang sudah dijelaskan secara gamblang oleh Bu Sri mengenai visi perubahannya. Nah, tadi kita diajarkan oleh Bu Sri atau disajikan beberapa video dari video Bernard. Kita menganalisis video itu dengan merealisasikan dalam bentuk visi atau tujuan atau mimpi yang mau kita gapai ke depannya. Dan kita tadi diajak bermain dengan cara menjawab 6 pertanyaan, di mana 6-6-nya kita jawab. Ada box tadi itu kita jawab, dan 6-6-nya kita tempel di karton. Itu sangat seru sekali, di mana kita tahu ternyata
setiap guru itu memimpikan muridnya seperti apa. Ternyata ketahuan nih semuanya, ternyata setiap guru memimpikan murid yang ideal itu seperti apa. Tadi ada yang memimpikan murid yang bahagia, memimpikan murid yang kreativitas, mandiri, banyak tadi. Nah itu seru banget, dan ternyata kita bisa tahu dari setiap orang itu punya impian atau tujuan atau impian muridnya ideal menurut mereka itu seperti apa. Terima kasih Bu Sri. Terus selanjutnya kita juga diajarkan, dan sebelum diajarkan kita tadi disuguhkan oleh salah satu karya dari presiden pertama kita, dari Insinyur Soekarno. Kalau misalkan kita baca dengan pakai hati, dengan sesama, itu maknanya itu dalam sekali tuh dari Insinyur Soekarno. Terus kita juga tadi, wah banyak banget sih. Kita jawab, yang pertama tuh mau jadi apa? Terus jika saya jadi apa, maka saya, nah itu ternyata secara nggak langsung itu ternyata setiap guru, kita awalnya di guru mungkin sekarang ternyata ada mimpi lain yang sebelumnya kita punya. Terima kasih Bu Sri, luar biasa sekali materi hari ini, mudah-mudahan tetap menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf atas kesalahan atau keliruan, mungkin saya tidak sempurna di mata Ibu Bapak, tapi saya Ibu Bapak sebelumnya dan sesudahnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, atas doanya dan supportnya. Semoga kita akan maju bersama-sama dan menjadikan sekolah atau visi kita yang lebih baik lagi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemaparan dari Bu Sri Winani ini sangat menginspirasi lagi, sangat menginspirasi, membuka juga wawasan kita teman-teman yang belum CGP. Bu Sri, mudah-mudahan yang belum CGP terinspirasi untuk CGP. Kayaknya Bu Susi dulu. Iya, bareng-bareng. Insya Allah dipermudah, dibantu sama teman-teman GP kita. Kebetulan ada Bukannya yang sudah menjadi GP, dan CGP teman-teman kita ada 4 orang yang di angkatan 10, dan disusul nanti di angkatan 11 ada 1 orang Ibu. Mudah-mudahan nanti di angkatan berikutnya banyak lagi dari SMP Negeri 15 Depok. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan membacakan doa bersama, menurut ajaran kepercayaannya masing-masing, dan untuk yang Muslim, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Amin. Dari saya, Gita Eka Nugrahani selaku MC, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam bertutur kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.